Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang fungsi dengan satu variabel bebas. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri bernama Brian Frisco Pereira. Saya Suryawan Dimas Aditya. Dan satunya teman saya sedang sakit makanya tidak datang. Sakit? Iya Bu. Sakit Suryawan ya? Edo. Eta ya? Baik, jadi dalam matematika fungsi adalah aturan atau relasi yang membentangkan setiap elemen dari satu himpunan ke elemen tunggal di himpunan lain. Fungsi dengan satu variabel bebas merupakan jenis fungsi di mana hanya ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Ini adalah konsep dasar dalam kalkulus dan matematika lainnya dan merupakan fondasi dari banyak aplikasi dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah ekstremum relatif dan ekstremum absolut. Sebelum memasuki pembahasannya, kita harus mengetahui konteksnya. Konteksnya itu sebuah fungsi dengan satu variabel bebas dapat memiliki titik ekstremum relatif, yaitu titik di mana nilai fungsi tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai sekitarnya. Titik ekstremum relatif dapat berupa maksimum relatif atau titik tertinggi atau minimum relatif terendah dalam interval tertentu. Di sisi lain, ekstremum absolut adalah titik di mana nilai fungsi tersebut paling tinggi atau maksimum absolut atau paling rendah minimum absolut di seluruh domain daerah asal fungsi. Ekstremum relatif. Ekstremum relatif adalah nilai maksimum atau minimum suatu fungsi pada interval tertentu. Titik di mana ekstremum relatif terjadi disebut titik kritis. Dasar dari ekstremum relatif adalah turunan pertama fungsi. Turunan pertama suatu fungsi menunjukkan kemiringan garis singgung pada setiap titik pada grafik fungsi. Titik kritis adalah titik di mana turunan pertama sama dengan 0 atau tidak terdefinisi pada titik kritis garis singgung pada grafik fungsi horizontal. Berikut adalah beberapa sifat ekstremum relatif. Di sini ada 3, yaitu nilai maksimum relatif. Lalu selanjutnya ada nilai minimum relatif. Lalu setelah itu ada titik belok. Jadi di nilai maksimum relatif ini terjadi saat turunan pertama berubah dari positif menjadi negatif di sebuah titik kritis. Fungsi mencapai nilai maksimum relatif. Artinya fungsi naik sebelum titik kritis, kemudian turun setelahnya. Lalu yang nilai minimum relatif terjadi saat turunan pertama berubah dari negatif menjadi positif di sebuah titik kritis. Kemudian fungsi mencapai nilai minimum relatif. Artinya fungsi turun sebelum titik kritis, kemudian naik setelahnya. Lalu titik belok. Saat turunan pertama tidak berubah tanda di sebuah titik kritis, fungsi memiliki titik belok. Artinya arah lengkungan grafik fungsi berubah di titik tersebut. Saya mempunyai 2 contoh dari ekstremum relatif. Yang pertama, fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 memiliki turunan pertama, yaitu f aksen x sama dengan 2x kurang 4. F aksen x sama dengan 0 pada x sama dengan 2 itu didapatkan dari persamaan yang f aksen itu nanti menjadi 0 sama dengan 2x min 4, lalu disubstitusikan, dipindah-pindahin maksudnya. Jadi kayak nanti 2x dipindahin ke kiri menjadi min 2x sama dengan min 4, lalu dapat x sama dengan 2. Lalu yang di bawahnya f aksen x lebih besar daripada 0 untuk x lebih kecil dari 2, itu adalah sifat ekstremum relatif. Di bawahnya juga sama tapi sebaliknya. Jadi berdasarkan sifat ekstremum relatif, maka fungsi fx mencapai nilai maksimum relatif pada x sama dengan 2 dengan nilai f2 yaitu min 1. Itu didapetin dari fungsi yang ada di atas, yang fx itu nanti disubstitusikan, dimasukin kayak ya
yang X itu dijadiin 2, 4X juga jadi 2. Jadi nanti hasil akhirnya adalah minus 1. Lalu yang contoh kedua, fungsi Gx sama dengan min X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 memiliki turunan pertama Gx dan X sama dengan min 2X tambah 4. Gx dan X sama dengan 0 pada X sama dengan 2. Lalu Gx dan X lebih kecil daripada 0 untuk semua nilai X. Berdasarkan sifat ekstremum relatif, maka fungsi Gx mencapai nilai maksimum relatif dan minimum relatif pada X sama dengan 2 dengan nilai G2 yaitu 1. Yang kedua, ekstremum absolut. Ekstremum absolut adalah nilai maksimum data atau minimum suatu fungsi pada seluruh domainnya. Berbeda dengan ekstremum relatif yang hanya terjadi pada interval tertentu, ekstremum absolut berlaku secara keseluruhan. Dasar dari ekstremum absolut didasarkan pada perilaku fungsi di seluruh domainnya, terutama pada titik kritis dan ujung domain. Titik kritis adalah titik di mana turunan pertama fungsi sama dengan 0 atau tidak terdefinisi. Sama seperti pada ekstremum relatif, titik kritis dapat menjadi kandidat untuk nilai ekstremum absolut. Ujung domain adalah batas teritorial dari domain fungsi. Ini bisa berupa nilai positif atau negatif tak hingga dan nilai tertentu di mana fungsi tidak terdefinisi. Berikut ini ada beberapa poin penting untuk memahami ekstremum absolut. 1. Peran turun pertama, yaitu meskipun berguna untuk mengidentifikasi titik kritis, turunan pertama tidak secara langsung menentukan ekstremum absolut. Yang kedua, ada analisis interval yang setelah menemukan titik kritis, kita bagi domain dengan interval-interval yang dipisahkan oleh titik-titik kritis dan ujung domain. Yang ketiga, ada evaluasi tanda turunan pertama, yaitu di setiap interval kita periksa tanda turunan pertama. Interval dengan turunan pertama positif umumnya menunjukkan fungsi yang naik atau nilai fungsi meningkat. Sedangkan interval dengan turunan pertama negatif menunjukkan fungsi yang turun atau nilai fungsi menurun. Yang keempat, perbandingan nilai fungsi. Bandingkan nilai fungsi di titik kritis dan ujung domain dengan nilai yang dapat dari analisa interval. Nilai tertinggi di seluruh domain adalah kandidat untuk nilai maksimum absolut dan nilai terendah adalah kandidat untuk nilai minimum absolut. Di sini ada contoh ekstremum absolut. Contohnya misalkan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3, domainnya adalah semua bilangan real. X lebih besar dari tata hingga, X lebih kecil dari tata hingga. Titik kritis X sama dengan F aksen 2 F aksen sama dengan 0. Ujung domain X sama dengan tata hingga dan X tata hingga dan X tata hingga. Interval tata hingga 2 F aksen X lebih besar dari 0. Interval 2 tata hingga F aksen lebih besar daripada lebih kecil daripada 0. Evaluasi nilai fungsi F tata hingga sama dengan X tata hingga, nilai ikut tata hingga positif. F2 sama dengan min 1, nilai minimum pada titik kritis. F tata hingga sama dengan tata hingga, nilai ikut tata hingga positif. Berdasarkan analisis, nilai minimum absolut fungsi fx adalah min 1 yang terjadi pada titik x sama dengan 2. Fungsi ini tidak memiliki nilai maksimum absolut karena nilainya terus meningkat tanpa batas saat x mendekati positif atau negatif tata hingga. Kesimpulan, jadi ekstremum relatif dapat ditemukan dengan menggunakan turunan pertama fungsi. Titik kritis adalah titik di mana turunan pertama sama dengan 0 atau tidak terdefinisi. Pada titik kritis, fungsi dapat mencapai nilai minimum relatif, atau titik belok. Sekian dari kami, jika ada pertanyaan boleh ditanya. Saya mau nanya, saya Giri Atama dengan
3 digit NIM belakang adalah 312. Pertanyaan saya adalah di sana kan interval dari min tak hingga sampai 2 itu fungsi naik ditulisnya. Terus interval dari 2 sampai tak hingga itu sebenarnya kebalik, kalau kita gambar grafiknya kan dia bakal U ke atas. Terus kalau kita evaluasi turunannya kan itu turunannya kan 2x min 4. Kalau misalkan 2x min 4x nya itu kurang dari 2, itu kan bakal negatif tuh. Artinya dia fungsinya harusnya turun. Sebenarnya kebalik. Jadi kebalik. Terima kasih saran dari Bang Geri. Ada yang ingin bertanya lagi? Itu semuanya. Silakan, nama saya dari kelompok 7. Tadi saya menanya di halaman awal. Yang ekstremum relatif. Awal. Stop. Sekarang. Itu kan tadi awalnya kan x kuadrat dikurang 4x plus 3. Jadi x absen x sama dengan 2x minus 4. Didapatnya dari mana ya? Jadi itu ada f aksen itu terjadi karena apa ya, dari fungsi yang atas itu semulanya nanti jadi apa ya bilangnya, jadi turunan gitu loh, karena diturunin nanti hasilnya jadi 2x kurang 4, makanya di situ ada f tanda kutip itu kan, tanda kutip itu dibilangnya aksen karena itu turunan dari yang di atas itu loh, dari fungsi yang sebelumnya ya. Jadi setelah diturunin nanti jadinya 2x kurang 4. Udah. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Juwanta. Misalkan itu X kuadrat ya, kalau misalkan kita ubah menjadi X kuadrat itu penyelesaiannya gimana ya? Misalkan X pangkat 4 dikurang 4X, apakah nanti akan berkurang? Kalau pangkatnya beda ya pasti nanti turunannya juga beda karena ada rumusnya. Iya. Gimana misalkan X aksen? Nah, tulis rumusnya. Waduh. Tiga warna. Saya kan ini ya, pada soal yang dimasukkan yang X di belakang dengan 3 ini kan dia berkurang saat F aksen X. Yang X dengan ini kan berkurang, tapi bagaimana jika soalnya itu X3 itu jadi 4X, dia kan nanti hasilnya akan otomatis jadi 3 2 ya, atau gimana? Apakah sepertinya atau misalkan ada soal di belakang lagi dia dia apa aksen itu gimana? Apakah ada rumusnya? Kalau misalkan diturunin lagi kan jadi bilang-bilang yang belakangnya jadi bilang terus ya. Misalkan dia jadi aksen lagi. Diturunin lagi jadi berapa? Jadi setiap penurunan pasti kan ada hasil yang berbeda daripada aksen sebelumnya. Iya. Itu penyelesaiannya gimana? Oh. Apakah ini dikalikan menjadi 6X? Iya. Kan kalau misalkan ini jadi kurang 1 kan jadi 1, tapi karena 1 di aksen itu nggak dibaca jadi kita anggap 2 ada, dan sepatnya ini menjadi hilang, ini jadi nggak ada. Karena nggak ada variabel-variabel. Iya. Mohon maaf untuk pertanyaan Juwanta, mungkin kita kurang besar soalnya di contoh soal satu itu turunan cuma satu doang, bukan dua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifalaga Tenggana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan ekstremun relatif dan titik kritis dan berikan contohnya? Oke, jadi dari pertanyaannya ini ya, kalau salah tolong koreksi ya. Kayak apa itu arti dari apa maksud dari ekstrem relatif, lalu sama apa itu titik kritis ya? Ya, jadi ada di slide ini jawabannya. Ekstremum relatif itu adalah nilai maksimum atau minimum suatu fungsi pada interval tertentu. Titik kritis itu adalah titik di mana turunan pertama sama dengan 0 atau tidak terdefinisi. Pada titik kritis garis lingkung pada grafik fungsi horizontal. Ya, lalu untuk lebih lanjutnya tadi dibahas di konteks jadi itu titik ekstremum relatif yaitu titik di mana nilai fungsi tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai dari sekitarnya. Kalau udah jelas, tanya aja lagi. Nama saya Andres Christian, ingin bertanya dari kelompok 8. 7 ya? 7. Boleh balik ke slide yang tadi nggak? Yang turunan pertama. Iya. Nah, saya ingin bertanya nih, itu kan ada contoh fungsi X memiliki turunan pertama jadinya f aksen X. Bisa dijelasin nggak sih caranya gitu? Di breakdown apa ada contoh soal baru? Ntar kelompok presentasi menjelaskan gitu. Ditulis di papan kan? Iya. Oh iya. Oh, di pause saja. Oh, iya. Lu bertanya kayak gini kan, kayak dari sini kenapa bisa jadi apa? Jadi fx kenapa jadi ini? Jadi pertama kita turunin dulu yang paling ditanyakan. Jadi turunan dari ini sesuai rumus. Jadi turunan dari x kuadrat ini nanti menjadi 2x karena kita mengurangi eksponen x dengan 1 dan mengalikan dengan koefisien 2. Jadi nanti terjadi jadinya 2x. Lalu yang untuk minus 4x itu nanti jadi minus 4. Ini jadi minus 4 karena koefisien minus 4 ini tidak berubah dan menjadi x dan x menjadi x1 kurang 1. Jadi nanti kan kayak gini nih. Karena jadi kayak gini nanti x nya sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 udah pasti 1. Makanya ini x nya jadi hilang tapi tetap jadi min. Terus ini kenapa maksudnya kan ini kan ada 3 nih, ada 1, 2, 3. Ini kenapa tiba-tiba jadi kayak gini? Karena kalau 3 diturunin itu mau angka berapapun kalau nggak ada x di belakangnya atau variabel lainnya nanti ujung-ujungnya nanti jadi 0. Jadi kan ini nanti tambah 0. Jadi hasil akhirnya 2x kurang 4. Ya kayak gitu rumus turunannya. Ya kira-kira kayak gitu. Udah jelas belum? Atau pengen diapain lagi gitu? Yang 2x kan turun karena tadi kores apa tadi? Hasil dari apa sih? Koefisien. Ya koefisien dari x kuadrat ya. Iya. Lalu Bisa di breakdown nggak sih caranya gitu? sebentar ya. Jadi rumusnya
rumus turunan dari xn itu tuh rumusnya tuh kayak n x n kurang 1. Di sini n kan 2, jadi 2x 2 kurang 1. Karena kayak gini, ini salah sih, tapi ya intinya kayak gini ya. Nanti udah tinggal diselesain aja. 2x 2 kurang 1 kan 1, ini nggak usah ditulis kan, makanya jadinya 2x. Udah jelas. Ya, kayak gitu aja. Pada yang ingin menanyakan lagi? Apa? Silakan. Saya Sinta Desnatalia dengan NIM belakangnya 033. Saya mau bertanya, ini turunan ini fungsi dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Oke, ini sesuai riset saya ya. Kayak kebanyakan sih apa ya untuk matematika ekonomi ya. Cuman untuk penjuruannya saya sendiri kurang memahami. Mungkin tahu nggak sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Dalam kehidupan sehari-hari, ekstremum relatif ini bisa di ekonomi. Misalnya kayak dalam analisis ekonomi, mencari ekstremum relatif dari fungsi keuntungan atau biaya suatu perusahaan dapat membantu dalam menentukan titik optimal. Contohnya lain itu pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum atau strategi pembelajaran, mencari ekstremum relatif dari fungsi yang menggambarkan kinerja dalam tes atau ujian dapat membantu menentukan tingkat kesulitan yang sesuai. Yang kedua itu ekstremum absolut. Contohnya itu bisa di cuaca. Contohnya memprediksi cuaca sering melibatkan mencari nilai maksimum atau minimum dari variabel seperti suhu, kelembapan atau tekanan udara di suatu wilayah. Yang contoh keduanya itu transportasi. Misalnya dalam perencanaan rute transportasi mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi yang menggambarkan jarak, waktu tempuh atau biaya perjalanan. Cukup. Perkenalkan, nama saya Adi Darmawan dengan NIM jadi terakhir 110. Bisa balik ke slide ekstrem relatif yang penjelasannya. Itu tadi. Nah iya. Nah kan itu kan tadi udah ada contoh, sebelumnya ada contoh nilai nilai maksimum relatif dan nilai minimum relatif. Nah di situ ada titik belok. Nah ada contoh titik belok nggak untuk soalnya? Kasih.
tidak berubah tanda di sebuah titik kritis. Fungsi memiliki titik belok. Artinya arah lengkungan grafik fungsi berubah di titik tersebut. Jadi di sini ada fungsinya kayak lebih besar daripada 0. Jadi nanti dia pindah dari apa grafiknya seperti ini ya. Ini titik beloknya. Titik beloknya ketika titik beloknya itu di garis ininya sama dengan 0 karena di sini kan. Lalu setelah belok kayak gini nanti gimana ya bilangnya, kayak masih sama gitu loh, ini kayak naik ke atas gitu loh. Cuman kenapa ini beda sih, ini sama dengan 0 karena ini beloknya di sininya gitu loh. Ketika itu belok ya terjadilah titik belok gitu loh. Ya. Jadi itu grafiknya itu kan harusnya kan biasanya kan kayak gitu kan. Tapi ini karena ada titik belok ketika turunan pertama itu tidak berubah ya. Jadi nanti jadinya ya belok ini. Jadi belok tapi fungsinya tetap sama kan, kayak jadi fungsi f(x) nya ini kayak masih lebih besar daripada 0. Jadinya begini. Tetap naik gitu ya. Iya tetap naik tapi belok, jadi nggak kayak gitu loh. Ini titik maksimumnya dan ini fungsi turunnya. Fungsi turunnya nanti kalau nggak salah kalau mungkin teman-teman ada yang pengen memperbaiki ya, nanti jadi kayak gini di fungsi turunnya ya, begitu sebaliknya di bawah ya begini grafiknya. Ada yang masih ingin bertanya? Oke, jikalau ya sudah tidak ada Buka sesi tanggapan, kritik dan saran. ya. Ada yang ingin menanggapi atau mengkritik dari presentasi kami? Di slide itu tadi saya lihat saya di real Bagus gitu. dengan 3 digit ini belakang 312. Saya ingin bertanya, jadi saya ingin mengkritik. Jadi kalau di presentasi tadi kan kurang ada grafik gitu. Misalkan tadi itu penjelasannya, kalau naik tuh turunannya kayak gini tapi nggak ada visualisasinya. Itu sih visualisasikan. Sebenarnya kalkulus itu kan intinya adalah di visualisasinya, dibayangin grafiknya. Gitu. Tulisan doang. Ya, terima kasih kritik dari Bang Giri. Apakah ada lagi? Kelompok 7, saya pengen beri saran aja buat besok-besok, buat komplain juga. Mungkin lain kali kalau ada seperti soal gitu dikasih tahu caranya biar kita ngerti juga gitu. Ya udah, kalau gitu sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.